Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Kajian Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59 tentang ketaatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemimpin di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 59. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kajian tajwid dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini. Ya ayyuha, ya lima harkat, lima ketukan. Mad tabi'i diikuti hamzah, tidak dalam satu kalimat. Hukumnya mad jaiz munfasil. Yang kedua, amanu, mad badal. Hamzah berharakat fathah, diikuti alif berdiri. Yang ketiga, amanu ati'u, mad tabi'i diikuti alif tidak dalam satu kalimat.
Mat tabi'i diikuti alif tidak dalam satu kalimat. Ar-Rasul yang keempat, alif lam syamsiah karena lamnya tidak dibaca. Al-Amr, alif lam qamariyah, lam dibaca. Minkum, ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Fa in tanaza'tum, ikhfa, nun mati bertemu dengan ta. Tanaza'tum fi, izhar safawi, mim mati bertemu dengan huruf fa. Syai'im farudduhu, ikhfa, tanwin atau tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. In kuntum, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kuntum, nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa atau samar-samar. Kuntum tu'minun, izhar safawi, mim mati bertemu dengan huruf ta. Khairun wa ahsanu, idgham bi gunnah, tanwin dhammah atau baris dua di depan bertemu dengan huruf waw. Ta'wila, mad iwad, tanwin fathah di akhir kalimat atau fattatain dibaca waqaf, maka dibaca mad iwad. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat disebut dengan asbabun nuzul. Quran surah An-Nisa surat yang keempat ayat 59 ini menurut riwayat dari Imam Bukhari dikemukakan bahwa turunnya Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59 ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafah bin Qais oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Huzafah bin Qais menjadi sebab turunnya Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59 ini. Karena adanya batasan taat kepada perintah pemimpin dan menolak perintah pemimpin untuk turun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Sehingga ayat ini turun memberi petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan, berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaktub dalam ayat ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
adil dan tentram. Keadaan tersebut baru dapat terwujud jika setiap individu bersamaan komponen masyarakatnya mengedepankan ketaatan pada aturan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul, dan tunduk kepada ulil amri, pemimpin, serta menyelesaikan segala problematika, segala hiruk pikuk kehidupan, problematika kehidupan, berlandaskan pada tata nilai yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Terjemahan perkata atau makna kata. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ati'u, taatlah kamu. Wa ulil amri, penguasa, pemimpin. Minkum, di antara kamu. Fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'im, dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah ia, perkara tersebut, ilallah, kepada Allah. In kuntum, jika kamu tu'minuna, kamu beriman, al yaumil akhir, hari akhir atau hari kiamat. Zalika, hal itu khairun, khair, lebih utama, lebih baik, ahsanu ta'wila, akibat terbaik. Makna dari kosakata ati'u, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang disukai maupun tidak disukai, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tiada lagi mendengar dan taat. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tafsir Ibnu Katsir. Ulil amri diartikan sebagai pemegang kekuasaan, selama pemegang kekuasaan tersebut berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Quran terjemahan. Isi dan kandungan ayat dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapainya kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kaum muslimin hendaknya melakukan hal